Pemirsa, ada 29 penyanyi dan pencipta lagu yang tergabung dalam gerakan Satu Vibrasi Suara Indonesia, VISI. Mereka mengajukan uji materi Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil karena sejumlah pasal di dalam undang-undang tersebut masih membingungkan dan mengancam ekosistem industri musik di Indonesia. Satu bait aja. Angin sampaikan padanya. Sebanyak 29 penyanyi dan pencipta lagu yang tergabung dalam gerakan Satu Vibrasi Suara Indonesia atau VISI mengajukan uji materi Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu diambil karena sejumlah pasal di dalam undang-undang tersebut masih membingungkan dan mengancam ekosistem industri musik di Indonesia. Pasal-pasal tersebut ialah pasal 9 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 81 dan pasal 87 ayat 1, serta pasal 113 ayat 2. Kelima pasal tersebut berisi tentang izin dari pencipta lagu untuk kegiatan pertunjukan atau performing, mengenai siapa pihak yang harus membayar royalti atas performing, lalu tentang apakah pihak lain selain Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN memungut dan mendistribusikan royalti performing serta menentukan tarif sendiri, dan mengenai ketentuan pidana dapat diterapkan dalam hal royalti performing sebelum dibayarkan. Uji materi Undang-Undang Hak Cipta ke MK untuk melindungi ekosistem industri musik. Pengajuan uji materi ini berangkat dari adanya sejumlah kasus yang dialami oleh musisi. Salah satunya Agnes Monica atau Agnes Mo yang digugat dan dilaporkan oleh Ari Bias atau sang pencipta lagu Bilang Saja. Agnes Mo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti secara langsung kepada Ari Bias saat menyanyikan lagu tersebut dalam suatu pertunjukan. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menghukum Agnes Mo mengganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Agnes Mo juga dilaporkan melanggar ketentuan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur ancaman pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah jika seseorang tanpa hak dan atau tanpa izin melanggar hak ekonomi pencipta dan atau memegang hak cipta. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk Anda pagi hari ini akan kami hadirkan pembahasan soal uji materi Undang-Undang Hak Cipta. Sudah hadir di studio Metro TV bersama saya ada Mas Piu Padi, gitaris band Padi Studio, Satrio Yudi Wahono. Mas Piu, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Piu, hari ini datang agak serius kita ya pagi ini. Tapi intinya, mengapa pada akhirnya Anda memutuskan untuk kita menolak yang namanya perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini sedang dibahas? Apakah yang sekarang ini sudah bagus, sudah benar? Ya, jadi kami dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang mewakili teman-teman pencipta lagu dari seluruh Indonesia itu setelah adanya gugatan atau uji materi dari teman-teman penyanyi kepada Mahkamah Konstitusi, kami menjadi pihak yang melakukan intervensi. Sebagai pihak terkait yang melakukan intervensi atas gugatan itu, atas gugatan tersebut. Kenapa? Karena kami merasa bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya sudah benar, sudah melindungi para pencipta lagu dalam memperjuangkan hak ciptanya mereka, dalam melindungi hak cipta mereka, dan juga Undang-Undang Hak Cipta ini sudah sesuai atau memenuhi rasa keadilan, karena di situ ada untuk menggunakan karya harus ada lisensi atau harus ada izin, terus lalu juga di situ juga diatur bahwa setiap kali menggunakan karya, kalau digunakan secara komersil harus mendapatkan imbalan atau royalti atas penggunaan karya tersebut secara komersil. Lalu yang ketiga ada ketika terjadi pelanggaran atas izin atau atas lisensi itu ada risikonya atau ada dendanya yang dicantumkan di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Oke, jadi sebenarnya pada hakikatnya sudah melindungi ya, iya, dan sudah bisa kan, mengayomi. Iya, intinya kan seperti itu. Oke, gitu. tapi salah satu yang kemudian menjadi bahan yang disampaikan pada saat permohonan uji materi itu adalah penyanyi itu takut dikriminalisasi nanti kalau seandainya ini tidak segera direvisi atau diubah undang-undangnya. Bagaimana menurut Anda soal kriminalisasi penyanyi? Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang berlebihan sih. Sebenarnya sesuatu hal yang reaktif yang berlebihan atau terlalu terlalu panic mode kalau buat saya merasanya. Karena apa? Karena sebenarnya ini kan adalah eksas atau akibat dari sebuah peristiwa ketika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Mo
bersalah karena menggunakan lagu tanpa izin dan harus membayar denda, bukan membayar royalti. Jadi, tapi ternyata yang muncul di media atau yang bergulir di segala macam itu adalah bahwa Agnes Mo bersalah karena menggunakan lagu Bilang Saja ciptaan Ari Bias, tidak pakai izin, tidak menggunakan izin, lalu harus membayar royalti 1,5 miliar. Padahal itu denda, hasil dari denda yang seperti yang dicantumkan di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 500 juta per pelanggaran. Karena ada pelanggarannya ada 3 kali, jadi diputuskan 1,5 miliar. Jadi itu bukan royalti, tapi adalah sebuah akibat hukum yang dilanggar, yaitu tidak meminta izin, dan juga menggunakan lagu tanpa menggunakan lagu tanpa izin kepada penciptanya, dan tidak ada pembayaran royalti kepada penciptanya, tidak pakai izin dan tidak membayar gitu. Bagaimana soal pengaturan meminta izin dan membayar dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang sudah ada, Mas? Apakah sudah cukup bisa mengayomi apa yang terjadi di dalam ekosistem saat ini? Ya. Nah, ini dia, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu memang di situ hanya disebutkan bahwa untuk menggunakan karya itu harus menggunakan izin sesuai dengan pasal 9 ya, pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan untuk mekanismenya memang tidak ada harus sebelum acara atau setelah acara, tapi diatur di dalam PP dan turunannya adalah SK Menteri Kumham tahun 2016. Nah, di situ disebutkan untuk menggunakan lagu atau untuk pembayaran royalti itu adalah setelah selesai acara. Jadi umpamanya contohnya ada sebuah pertunjukan, setelah pertunjukan selesai, tiketnya yang terjual berapa, baru dikolek royaltinya. Ada dua cara, yaitu 2% dari tiket konser yang terjual atau 2% dari biaya produksi. Tapi buat kami ini nggak fair. Kenapa? Karena pencipta akhirnya menanggung risiko juga. Kalau umpamanya targetnya, taruhlah umpamanya penontonnya 10.000, ternyata yang datang cuma 500. Nah, kalau umpamanya setelah selesai acara, pasti CEO-nya, kita logika aja ya, CEO-nya hanya memikirkan dengan 500 orang yang datang, dia akan memikirkan bayarin dulu vendor-vendornya yang lain. Ketika mau ditagih royalti oleh pihak LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, ya dia bilang, saya udah nggak punya uang, gimana saya mau bayar? Ya nggak bisa memaksakan itu. Atau mungkin di situ terjadi transaksional, maunya harusnya lakunya 10.000, tapi dia bilangnya cuma 5.000. Itu bisa saja terjadi dan memang terjadi. Nah, dan memang terjadi. Dan saya rasa ini nggak fair. Kalau yang kami stressing, kita di stressnya itu adalah bagaimana izin atau penggunaan karya atau lisensi itu dilakukan sebelum acara. Sama seperti ketika penyanyi atau artis sebelum naik panggung kan harus beres dulu. Kamu kalau mau host atau MC kan bayar dulu, nanti setelah selesai sebelum acara saya udah beres gitu. Nah, itu kita pengen pencipta juga mendapatkan hak yang sama ya? Di situ. Sebelum acara bayar dulu royaltinya, baru acara baru dijalankan, penyanyi baru boleh menjalankan lagu. Nah nanti pemirsa, bagaimana sebenarnya kalau yang sebelumnya itu sesudah acara, bagaimana dengan penyelesaian izinnya sebelum acara dan juga include bayarnya pada pencipta, akan kami bahas untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya di sini masih bersama Mas Piu. Pak Adi, Mas Piu, tadi Anda sampaikan ada beberapa case yang mungkin menyebabkan orang menjadi nggak bayar lah ya, dengan angka yang seharusnya kepada pencipta. Sekarang kalau kita jawab apa yang disampaikan Lesti Kejora kemarin di sidang MK yang mengatakan bahkan beberapa jam sebelum acara itu bisa berganti lagunya tergantung penyelenggara. Ada lagi yang bilang ya ini kan sudah bayar ke IO-nya misalnya gitu. Nah itu gimana case itu? Kalau yang case-nya Lesti itu berapa persen sih? Jadi umpamanya kalau SR-nya itu berapa sih? Kalau umpamanya dalam 10 kali show-nya Lesti, Mbak Lesti, Teh Lesti, paling cuma ada 1 atau berapa event gitu yang seperti itu. Tapi itu kan bisa dibicarakan. Jadi dia mungkin bicara sebelum acara, mungkin nanti kalau udah tambahan lagu nanti ngecas lagi beda loh ya atau gimana gitu. Kan dia bisa bicara itu. Jadi jangan jadi orang yang pasif juga dong. Masa itu dia nurut-nurut aja, berarti dia melemparkan playing victim dong. Sorry to say untuk gitu. Dia melemparkan tanggung jawab ke kondisi seperti itu. Dia bisa bicara, oh kalau gitu nggak bisa, saya harus sesuai dengan ini, kan bisa bilang seperti itu. Dan itu pun juga sebenarnya bisa berpengaruh kepada
teknis dari cara dia tampil aja kan. Oke. Nanti kalau mau tampilnya dia seperti itu, yang berarti kan dia nambah waktunya, durasinya, atau kan dia bisa bicara manajernya atau. Supaya tidak ada case-case yang seperti ini jenisnya pada saat mau meminta royalti, memungut royalti ini, bagaimana sebenarnya sistem yang harus disiapkan di Indonesia? Kalau sebenarnya hematnya atau yang idealnya itu adalah kita benchmark aja kayak di luar negeri. Kayak contohnya kayak di Singapura. Itu nggak usah jauh-jauh. Di Singapura itu kalau kita menggunakan Esplanade, gedung Esplanade, itu mereka akan nanya dulu. Sebelum pakai event di situ, mereka akan nanya lisensinya sudah ada belum? Lisensi kepada penyanyi. Jadi lisensi kepada pencipta lagu. Kalau belum ada ya dia nggak boleh menggunakan gedung itu. Itu sesimpel itu. Nah, harapan saya adalah seperti itu. Jadi sebelum ada acara, lisensinya si penyanyi dalam hal ini atau manajemen artisnya, dia harus memastikan, make sure bahwa lisensi atau hak dari para pencipta lagu sudah terpenuhi. Jadi kalau umpamanya ini belum terpenuhi, saya nggak akan naik panggung. Sama seperti kalau dia belum honornya belum beres, DP-nya belum dilunasin, dia nggak akan naik panggung kan. Nah sama seperti itu, dia juga harus make sure. Jadi ada satu kolaborasi atau satu ekosistem yang memang dijaga penyelenggara, pencipta lagu sama penyanyinya. Itu yang saya harapkan itu jadi satu ekosistem yang saling mendukung gitu loh. Baik. Nah, ada lagi pemirsa. Simple kok ya. Simple sebenarnya ya. Tapi ternyata walaupun simple menurut Mas Piu itu sampai banyak efeknya kemana-mana. Iya. Ke masyarakat pemirsa juga terasa karena akhir-akhir ini mungkin ada yang memberikan pengakuan kepada saya, ada beberapa data juga Mas Piu yang mengatakan kalau LMK ataupun LMKN ini kan ada dua institusi yang berbeda, tapi ternyata mulai melirik kafe-kafe yang menyelenggarakan live music atau memutarkan lagu secara online tapi diperdengarkan untuk yang datang ke kafenya, kemudian itu juga harus dipungut biaya royalti. Itu apakah sudah diatur di dalam undang-undang dan juga teknisnya di dalam PP? Iya, itu sebenarnya imbas juga dari saya dulu sempat beberapa waktu yang lalu sempat menyampaikan itu ya, menyampaikan bahwa ini kenapa kok harus penciptanya yang sekarang harus melakukan tindakan hukum lah, kayak umpamanya somasi atau memberikan teguran, sampai saya harus ada statement bahwa kalau memang LMKN tidak bisa tidak bisa menjalankan tugasnya atau fungsinya atau harapannya untuk bisa memenuhi pemenuhan hak cipta dari para pencipta lagu, yang mending dibubarin aja karena nggak bisa menjalankan itu. Nah sampai itu makanya terakhir banyak tuh akhirnya dari LMK, termasuk yang kemarin tuh ya Migacoan kalau nggak salah, itu disomasi, dituntut untuk membayar royalti. Nah itu sebenarnya di dalam aturan itu sebenarnya ada di PP 56 dan aturan yang tentang royalti di tempat-tempat kafe atau restoran segala itu ada aturan di SK Menkumham tahun 2016. Tapi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya tidak menjelaskan secara teknis, tapi adalah untuk menggunakan karya itu harus pakai izin, lisensi. Nah, lisensi itu adalah ketika sebuah restoran atau kafe mereka mau menggunakan karya itu harus pakai lisensi. Nah, lisensinya itu ada enggak? Sudah dikeluarkan belum oleh si pihak pihak penyelenggara, pihak kafe atau restorannya. Nah, kalau enggak ada ya berhak si LMK-nya. Tapi ini kan berkaitannya sama kalau di Migacoan, kalau saya nggak salah itu ada berkaitan dengan hak terkait ya. Jadi master atau lagu-lagu yang diputarkan di restoran tersebut. Mungkin udah berapa kali ditagih, mungkin udah berapa kali ini tidak pernah bayar, akhirnya sekarang dituntut. Tapi kalau kami dari aksi ini lebih kepada pertunjukan, konser, dan live event. Oke, jadi itu efeknya sampai ke masyarakat aja ya? Sampai ke masyarakat. Tapi masyarakat sebenarnya nggak perlu takut kalau umpamanya membawain lagu, umpamanya kayak pengamen, atau mungkin penyanyi kafe. Karena itu yang urus kalau penyanyi kafe kan dari yang punya tempat, yang restoran atau kafenya. Tapi kalau pengamen masa kita harus minta royalti. Jadi nggak akan ada ya sejenis-sejenis yang kayak gitu, apalagi untuk masyarakat yang cuma mau sekedar live music bareng, misalnya gitu, aman. Sampai harus ada ketakutan bahwa nanti penyanyi-penyanyi baru nanti takut bawain lagu. Kalau umpamanya udah digunakan secara komersial, seperti kayak contohnya kayak Agnes Mo itu, Agnes Mo dibayar sampai 600 juta, tapi penciptanya nggak dapat apa-apa. Ini kan yang sedih, kan kita menyedihkan banget. Dan saya itu hampir setiap hari saya dapat DM atau dapat WA itu dari keluarga pencipta lagu yang
kurang berkecukupan, yang lagi ada oke. susah, banyak yang sekali yang membutuhkan itu. Jadi Ya, saya mau makanya pengen harus dengan ada diperhatikan. diperhatikan. Mas Piyu, terima kasih pagi ini sudah datang ke Metro TV memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutan kasus ini bergulir pemirsa. Usai jeda, selamat pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.